Walakinnahum, akan tetapi mereka itu, ijma'ul ulama itu, sebagian besar ulama itu, ikhtalafu, berselisih. Mereka masih berselisih. Hal hiya ayatun minal fatihati. Apakah bismillah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah? Nah, maka di situ mulai muncul perbedaan. Wa min awwali kulli suratin amla, atau bagian dari awalnya setiap surat di dalam Al-Quran atau tidak. Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam wal iman wa ja'ala al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahkamus syariah tentang bismillah, panjenengan tentu banyak mengetahui atau sering mendengar perbedaan orang-orang menanggapi bismillah. Ada seseorang ketika ngimami di suatu masjid, kadang bismillahnya terdengar jelas, itu adalah membaca bismillah. Ada yang tidak mendengar, yang tidak kita dengar, tiba-tiba mengimami sholat jahriyah dengan alhamdulillahi rabbil alamin langsung. Maka bagi kita ragu, apakah imam qiraatul basmalah amla, ya, apakah imam itu membaca bismillah atau tidak. Sedangkan kita berkeyakinan bahwasannya min arkanis shalah, yaitu qiraatul fatihah, ya. Dalam faham kita, inda qiraatil fatihah, maka ada 7 ayat. Dan di antara ayat yang 7 itu, ayatul ula adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam qiraatul Fatihah, maka pemahaman kita sholatnya tidak syah, karena arkan sholahnya sengaja ditinggalkan salah satunya apabila benar-benar tidak membaca. Maka kita ragu ketika menjumpai seseorang yang menjadi imam dan kemudian kita langsung dengar alhamdulillahirabbil alamin bi ghairi basmalah. Maka dalam hal ini kita akan membahas bagaimana pandangan hukum penafsiran dari Al-Qur'an berkaitan dengan bismillah. Yang pertama, al-ahkamul awal. Hal al-basmalatu ayatun minal Qur'an. Nah, ini kalau di kitab saya halaman 34 ya. Barangkali ada yang dari KDU 2 atau dari KDU 1, insyaallah ada. Hal al-basmalatu, hal adakah al-basmalah? Basmalah itu kebiasaan orang Arab itu ganti nama atau mempunyai istilah-istilah baru. Ya, ada istilah-istilah bagi orang-orang Arab yang kemudian biasanya diambil singkatan, biasanya ambil kedekatan. Bismillahirrahmanirrahim dinamai basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin dinamai hamdalah. Subhanallah wa bihamdih dinamai tasbih. Banyak
Bahkan nama-nama tertentu di Arab itu, tradisi orang Arab zaman itu, bahkan hingga saat ini sering memberikan nama-nama yang kadang berakar dari nama aslinya. Ya, ini. Hal al-basmalatu, adakah bismillah itu ayatun minal Quran? Pertanyaannya adalah ayatun minal Quran, maka bagi kita kira-kira kita akan menjawab apa? Iya. Nah, kalau pertanyaannya begitu, maka ijma'ul ulama, wis sepakat para ulama ala annal basmalata al-waradah fi suratin Naml, yang memang jelas-jelas termaktub dalam surah An-Naml, hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala, adalah bagian dari ayatnya Allah di dalam Al-Quran, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bersepakat bahwasannya di dalam surah An-Naml itu seluruh imamul madzahib, gak cuma madzahibul arba'. Yang kita kenal madzahib itu kan cuma 4. Yang sebagian orang kenal masyhur Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Muhammad ibnu Hambal, ya, yang kita kenal sebagai Imam Hambali. 4 itu yang masyhur. Akan tetapi pada kenyataannya sebenarnya banyak sekali, ya, banyak sekali ulama-ulama yang memenuhi kriteria pemadhaban untuk bisa diikuti sebagai imam. Akan tetapi yang masyhur 4 ini, dan memang sesuai dengan seluruh zaman semenjak zamannya beliau berempat ini hingga zaman insyaallah hingga akhir zaman. Dan kemudian juga banyak ilmu-ilmu berkaitan dengan hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak termaktub dalam kitab-kitab hadis terbitan baru. Saya katakan terbitan baru dibandingkan dengan madzahibul arba'. Misalnya panjenengan cari di dalam Sahih Bukhari, panjenengan cari di dalam Sahih Muslim, kok tidak ada. Tapi kenyataannya ada di dalam hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Abu Hanifah misalnya, atau biasa dikeluarkan oleh Imam Malik, yang kemudian Imam Malik ini diceritakan adalah gurunya Imam Syafi'i. Sekarang jangan terburu-buru untuk mengatakan bahwasannya hadis yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu kemudian kita katakan hadisnya tidak benar. Ingat bahwasannya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lahir setelah periode madzahibul arba'. Nah, antara madzahibul arba', Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ini lebih dahulu daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini penting, ya. Barangkali orang yang petentang dikit-dikit, wah ini enggak sahih, enggak ada di Bukhari dan enggak ada di Muslim. Kok ternyata hadis itu katakan Al-Muwatta. Katakan Al-Muwatta, karyanya salah satu dari imam madzahibul arba'. Masa mau menentang itu gara-gara karena tidak ada di Sahih Bukhari Muslim, ya. Maka dalam hal ini mutlak bismillahirrahmanirrahim ijma'ul ulama, iya, bismillah itu jelas bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, walakinnahum akan tetapi mereka itu ijma'ul ulama itu, sebagian besar ulama itu ikhtalafu, berselisih. Mereka masih berselisih. Hal hiya ayatun minal Fatihati, apakah bismillah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah. Nah, maka di situ mulai muncul perbedaan. Wa min awwali kulli suratin amla, atau bagian dari awalnya setiap surat di dalam Al-Quran atau tidak. Ala aqwali, terhadap pendapat-pendapat yang tersedia, ya. Dalam hal ini
ketika di dalam Al-Fatihah sudah berbeda dan juga berbeda pula dampaknya terhadap likulli suratin minal Quran. Sama kalau melihat di dalam Al-Quran, setiap surat itu dipisahkan dengan Bismillah, kecuali surah Bara'ah ya. Surah Bara'ah itu surah At-Taubah ya, juz 10 ya. Nah, ini dampak dari perbedaan itu. Nah, awalan, pendapat yang berbeda itu antara lain, hiya ayatun minal Fatihati. Iya, itu mutlak bagian dari surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga bagian dari seluruh surah yang ada. Wa huwa madhhabus Syafi'i, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ketika kita beranggapan bahwasannya bismillah itu merupakan apabila kita beranggapan bahwasannya kita bermadhab Syafi'i, maka keyakinan yang ada di dalam konsep-konsep Syafi'iyah dalam penafsiran Al-Quran, termasuk ayatul ahkam, menyikapi bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus mengikuti konsepnya Imam Syafi'i. Enggak boleh seenaknya, aku enggak mau coba bismillah, melok madhab Imam Hanafi. Enggak bisa ya. Ada syaratnya, tapi nanti ya, ada syaratnya. Kondisi-kondisi tertentu nanti ada syaratnya. Semacam haji itu kita bisa pindah madhab, tapi caranya harus alim dulu kita. Atau kondisi-kondisi itu bisa dipengaruhi atau ditata oleh amir, oleh pemimpin yang sekaligus pemimpin di dalam agama, amiruddin ya. Sampeyan haji itu kan ono mutawifnya bagi orang yang haji umrah itu. Maka di situ mutawif itu faham dulu. Oh, nanti ketika panjenengan tawaf, panjenengan pakai madhab Hanafi, sehingga tidak batal wudu Anda dalam rangka menjaga barisan dengan istrinya misalnya, atau ketika tidak sengaja bersenggolan dengan orang lain, dan itu pun tidak serta-merta senggolan tidak batal, senggolan yang memang tidak menimbulkan hasrat sama sekali ya. Senggolan sehingga menimbulkan hasrat sama sekali. Mazhab Imam Abu Hanifah bersenggolan dengan istri itu tidak membatalkan wudu apabila sekedar bersentuhan yang tidak menimbulkan apapun dari kehendaknya batin berkaitan dengan hasrat ya. Namun apabila ada hasrat sedikit saja terlintas, maka itu juga sudah membatalkan. Tentu beda ketika orang berhasrat dengan tidak, baik itu pasangan maupun bukan ya. Kemudian yang kedua, asani, pendapat yang kedua, laisat ayatun la minal fatihati wala min syai'in minas surat min suril qur'ani. Bukan merupakan ayat dari Al-Fatihah, dan juga bukan merupakan dari bagian awal dari setiap surat itu. Wa huwa madhhabu Malik rahimahullahu ta'ala, dan ini madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau madhabnya Imam Malik ini bukan merupakan bagian dari Fatihah, dan juga bukan merupakan awal dari setiap surat yang ada. Makanya madhab Imam Malik ini berpendapat tidak boleh membaca bismillah di dalam sholat mengawali surah Al-Fatihah. Kenapa? Dianggap itu adalah bacaan-bacaan yang tidak boleh dimasukkan di dalam bacaan sholat. Misalnya kayak gini, padha dianggap kayak gini. Kalau di dalam sholat rukunnya itu merupakan Al-Fatihah misalnya,
merupakan Al-Fatihah, maka kamu masukkan la ilaha illallah di awal Al-Fatihah, kira-kira sah apa mboten? Dengan sengaja. Allahu Akbar. Ketika akunya baca Fatihah sampean ditambah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Sah napa mboten? Kalau salat yang enggak dipersyaratkan ya enggak sah. Kecuali salatnya adalah salat yang dipersyaratkan dengan tasbih itu. Contohnya salat. Ya, selain itu kemarin sudah, bentar lagi ada lagi salat Aid, ya, salat Aid, ya. Kecuali salat yang demikian, maka ini tidak sah. Kamu di dalam salat, kalian di dalam salat membaca hal lain. Allahu Akbar. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsi Syadid haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin, sampai lafadzkan. Maka ini bisa membatalkan salat kita. Nah, maka madzhabul arba' dalam hal ini terkhusus untuk Imam Malik radhiyallahu an berpendapat bahwasannya ini bukan merupakan ayat dari Al-Fatihah dan juga bukan merupakan bagian dari surat-surat yang ada. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat tadi bahwasannya itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat yang merupakan rukunnya salat, maka harus dilengkapi dengan bismillahnya. Ats-tsalits hiya ayatun tammah. Yang ketiga berpendapat bahwasanya iya, bismillah itu merupakan ayat yang sempurna minal Quran, saking Al-Quran, merupakan ayat yang sempurna dari Al-Quran. Artinya ayat tersendiri yang utuh dari Al-Quran. Unzilat il-fasli bainas suri, diturunkan untuk memisahkan di antara surat. Ini merupakan pendapat yang ketiga, bahwasannya bismillah itu ayatun tamah atau ayatun kamilah, ayat yang sempurna, ayat yang utuh, ya satu-satunya yang diturunkan oleh Allah sebagai lil fasl, pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Nah, dan juga tidak dikatakan oh ini surat bismillah, bukan. Dan itu hanya pemisah, pembeda antara oh sudah masuk pada surat yang lain. Nah ini. Walaisat ayatun minal fatihati, dan juga berpendapat bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, wa huwa madhabu Abi Hanifah, dan ini merupakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan itu jelas bismillah merupakan dari Fatihah dan ayat Quran yang lain, surat Quran yang lain. Yang kedua berpendapat bukan. Yang ketiga merupakan ayatun kamilah. Nah, dasarnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tum, kanjeng Nabi dawuh, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, lamun ngucap lamun maca sira kabeh alhamdulillah ing alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya surah alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u maka padha maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Innaha temen setuhune alhamdulillahi rabbil alamin au suratil Fatihah iku ummul Qur'ani induke Al-Qur'an, wa ummul kitab lan dadi induke kitab, wa sab'ul mathani lan 7 ingkang den ulang-ulang. Mathani yang diulang-ulang, sing kembar. Artinya kenapa dikatakan kembar, dikatakan berulang-ulang? Bagi kita yang tidak ada uzur di setiap hari, berarti minimal wajib maca Fatihah 5 waktu. Makanya dikatakan sab'ul mathani. Kok dikatakan 7?
Maka di sini ada hadis yang benar-benar mengatakan sab'ul mathani, benar-benar pitu yang diulang. Hadis Kanjeng Nabi asli yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Hampir tidak ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah kok kemudian muhaddits itu meragukan. Imam Abu Hurairah niku Kanjeng Nabi termasuk sahabat yang memiliki kedekatan sekali. Bahkan dalam beberapa hadisnya Imam Abu Hurairah tidak menyebutkan sebagai qala sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Qala nabiyyu, tidak begitu. Abu Hurairah sering di antara hadisnya menyebutkan sampai awsani habibi gitu. Awsani habibi, telah berwasiat kekasihku. Nah, saking cedek. Bahkan Kanjeng Nabi pernah mendatangi Abu Hurairah kalau berdampingan, kalau duduk berdampingan, maka Kanjeng Nabi biasa mengelus pundaknya. Namanya ngelus pundak itu gak kira ado dek kono. Cara dampingi sampai begitunya. Bahkan kalau duduk berhadapan pernah ketika menyampaikan suatu hadis Kanjeng Nabi nepuk pahanya beliau. Duduk berhadapan sampai lututnya saling berjumpa. Saking dekatnya Abu Hurairah dan dikasihinya Abu Hurairah atas kasih sayangnya Allah dan kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada beliau. Dan Imam Abu Hurairah termasuk orang yang dikenal riwayatnya termasuk orang yang sayang sama kucing. Belajar ilmu hadis kucing ditendangi tok sampean ya. Yo golek barokah Abu Hurairah nek. Sing sayang mek kucing, tapi yo gak perlu dijak turu ya. Ya, gak perlu diajak tidur, paling tidak habis makan sisa-sisa lalapan atau sisa tulangnya ya bagiannya kucing. Mosok sak tulang itu kermus pisan. Ya ini. Nah, di sini jelas wasab'ul mathani Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ahadun ayatuha, salah satu dari ayatnya. Maka dikatakan 7, harus 7 jumlahnya. Lek dihitung Bismillah 1, sing pegang Quran coba jenengan buka. Bismillah di situ ditulis ayat 1 apa di atasnya untuk Al-Fatihah. Lek gak ditulis ayatnya 6 deh ngono. Ditulis napa mboten? Ditulis 1 jelas. Maka di situ dikatakan 7 ayat, bismillahnya wis ayat yang pertama. Lek bismillah gak ditulis ayat pertama, kok jumlahin 6. Ya, bukan sab'ul mathani, sittul mathani nanti jadinya. Padahal hadisnya Kanjeng Nabi adalah sab'ul mathani. Lu berarti menyalahkan yang lain Ustaz? Mboten. Dari madhab yang lain berpendapat bahwasanya ketika sab'ul mathani dan bismillah tidak dimasukkan ke sana, maka di ayat yang terakhir sing dawa iku ana pemisahnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru ayat yang ke-7. Nah itu. Makanya kadang wong sing fanatik nemen ya, wah KNU iki, KNU gak Syafi'i iki. Saking hati-hatine dia enggak wakaf di alaihim. Biasanya dia enggak wakaf di alaihim. Dikoyo-koyo diusahakan sampai waladdallin nutup. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan tetap. Nah, dipaksa kayak gitu. Nah, ya sebenarnya boleh di situ. Boleh ya. Akan tetapi kembali kepada pembahasan utamanya bahwasannya itu merupakan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang.
Maka pemahaman 7 yang diulang-ulang, bismillah bisa dianggap menjadi ayat yang pertama, sehingga penyebutan 7 ayat itu sempurna ala kita. Sampai suatu saat jangan kaget kalau menemukan Al-Quran khusus kok bismillahnya hanya ditulis di atas tapi tidak ditulis satunya adalah alhamdulillahirabbil alamin, dan siratal ladzina an'amta alaihim kemudian ditulis ayat yang ke-6. Nah, itu qiraah, bagian dari furu'ul qiraah, cabangnya qiraah. Akan tetapi penyusunan Al-Qur'an ini sudah bersepakat ya. Ulama-ulama dunia itu sudah bersepakat tentang penulisannya itu. Kemudian ada hadis yang lain. Tsaniyan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Kanjeng Nabi yuftatahu. Wis buka sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat, wis ngawiti Kanjeng Nabi ing den jero salate bismillahirrahmanirrahim, kelawan lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Salisan, hadis yang nomor 3 yang bisa dijadikan sandaran. Annahu, teman setuhune Anas radhiyallahu an, su'ila an qiraati Rasulillah, ditanya tentang bacaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat, ana sapa Kanjeng Nabi qiraatahu, wacanane Kanjeng Nabi maddan, iku akeh dawa ya. Summa qara'a, maka nuling maca sapa Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ila akhiril ayah ya. Dalilul malikiyah, sebagian aja hadisnya tentang hujjahnya mazhab Maliki. Tadi Imam Syafi'i jelas menganggap bahwasannya bismillah merupakan dari Al-Fatihah dan juga merupakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwasannya bukan merupakan dari Al-Fatihah. Wal istidlalul malikiyah ala anna al-basmalah laysat ayatun minal fatihah, sama dengan tadi. Wala minal Qur'an, dan juga bukan merupakan dari Al-Qur'an. Wa inna ma hiya litabarruk, sesungguhnya bismillah itu merupakan tabarruk. Tabarruk itu bentuk lafziyah untuk ngalap keberkahan, mengharapkan ridhonya Allah dengan menyebutkan nama Allah. Dengan adillah berikut, awalan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftatahu sholata bit takbir. Ini menurut Sayyidah Aisyah, mengawali salatnya dengan takbir, wal qiraatu bilhamdulillahi rabbil alamin, dan kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Loh kok hadisnya gak podo? Nah, yang seperti ini berarti ada kemungkinan diperbolehkannya ada perbedaan di dalam menyikapi syariat. Maka dalam hal ini jangan mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i itu salah bagi yang bermadhab Malik, dan juga jangan mengatakan bahwasannya kalau seorang yang bermadhab Syafi'i jangan mengatakan bahwasanya wah ini madhab Maliki itu keliru.
semua madhab itu sudah benar semua. Ya. Sing gak bener itu sing gak sholat. Ya. Sing maca bismillah atau sing gak maca bismillah. Tapi kita harus tahu akarnya dari mana. Oleh aku Syafi'i berarti aku berpandangan bahwasannya ini merupakan wajib di dalam membaca bismillah ketika membaca Fatihah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah saya singgung sedikit, ini lebih fleksibel. Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nanti ya, boleh dibaca, boleh tidak, itu nanti. Nanti saya terangkan insyaallah pada Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا التي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.